Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course with me, Uncle Is. This is Ultimate Course online speaking class with hashtag ngomong aja dulu, dare to speak, dare to dream. Today we will learn about grammar for speaking, part of speech. Pengertian dari part of speech. Part of speech adalah bagian-bagian mendasar dari kalimat bahasa Inggris. Ada 9 parts of speech. Yang pertama, noun atau kata benda. Yang kedua, pronouns atau kata ganti. Yang ketiga, verbs atau kata benda. Yang keempat, adverbs atau kata keterangan. Yang kelima, adjective atau kata sifat. Yang keenam, determiners. Yang ketujuh, preposition atau kata depan. Yang kedelapan, conjunction atau kata sambung. Yang kesembilan, interjection atau kata seru. Nouns. Nouns atau kata benda. Part of speech ini digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, atau konsep abstrak. Macam-macam dari noun, ada countable dan uncountable noun. Hal ini apabila ditinjau dari apakah suatu benda itu bisa dihitung atau tidak. For example, a car, 2 houses. Misalkan untuk uncountable noun berarti dia tidak bisa dihitung. For example, a bottle of water or oil. Proper dan common noun. Proper adalah kata benda nama diri, misalkan nama orang, nama suatu negara dan lain sebagainya. Sedangkan common noun adalah kata benda umum, misalkan books, televisions. Berikutnya kata benda abstrak dan concrete noun. Abstrak itu for example an idea, a thought, jadi yang bersifat tidak bisa dilihat oleh panca indera. Sedangkan concrete noun adalah benda-benda yang bisa dilihat oleh panca indera. Yang berikutnya collective noun, itu misal dia kata benda yang berbentuk sekumpulan, misalkan jury or group. Kemudian contoh dari kalimat yang mengandung noun, for example, your book is on the table. Book di sini dan juga table merupakan kata benda. Berikutnya pronouns. Pronouns atau kata ganti digunakan untuk menggantikan noun. Parts of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi atau pengulangan dalam penggunaan noun. Macam-macam pronoun antara lain personal pronoun I, you, they, she. Demonstrative pronoun atau pronoun kata tunjuk ya, this, those, that mungkin ya. Interrogative pronoun atau kata tanya, for example who, what, which. Relative pronoun biasa kata ganti ini digunakan untuk membentuk relative clause yang merupakan subordinate clause yang menerangkan noun atau pronoun pada main clause ya dalam suatu kalimat kompleks. Ini kita pelajari nanti ya berikutnya ya. Kemudian indefinite pronoun itu apabila bentuknya jumlahnya belum pasti gitu ya, belum tahu gitu, misalkan anything or none. Reflexive pronoun dan intensive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu subjek menerima aksi dari diri sendiri ya. For example,
myself or yourself. Sedangkan intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada antecedent-nya. Jadi misalkan myself, yourself itu sama juga. Contoh kalimat pronoun, it is on the table. It di sini adalah personal pronoun. This is your cake. This di sini sebagai demonstrative pronoun. He didn't blame himself for the accident. He di sini sebagai personal pronoun, sedangkan himself di sini sebagai reflexive pronoun. Kemudian friends help each other. Di sini each other sebagai reciprocal pronoun. Yang berikutnya ada verbs. Verbs atau kata kerja. Part of speech ini digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Kemudian macam-macam verbs antara lain transitive dan intransitive verbs. Ini verb apabila ditinjau apakah dia memerlukan objek atau tidak. Kemudian ada regular and irregular verb. Ini berdasarkan perubahan bentuknya, misalkan dari bentuk pertama, kedua, ketiga. Kalau memang verbsnya itu perubahannya hanya tinggal menambahkan ed or d, maka dia sebagai regular verb. Sedangkan irregular verbs apabila perubahannya itu tidak dengan penambahan ed atau d. Kemudian action and stative verb. Action apabila dia kata kerja melakukan suatu aksi, sedangkan stative apabila dia hanya misalkan seperti I feel, kemudian I think, kayak gitu-gitu ya. Kemudian finite and non-finite. Misalkan finite verb adalah kata kerja yang dipengaruhi oleh tensesnya, yaitu misalkan present tense or past tense, dan agreement dengan subjek dalam hal ini juga berdasarkan jumlahnya. Sedangkan non-finite dia tidak dipengaruhi. Linking verb adalah verb yang menghubungkan subject of sentence dengan deskripsinya, misalkan feel, look, smell, dan lain sebagainya. Causative verb adalah verb yang menunjukkan bahwa subjek membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. For example, let, make, have, dan get. Contoh kalimat verb, hit, touch, write. You hit the nail on the head. Nah, ini hit ini dia kata kerjanya atau verbnya. Kemudian ya. Dan ini adalah suatu idiom yang menyatakan, yang artinya untuk melakukan sesuatu dengan cara paling efektif. Berikutnya adalah adverbs atau kata keterangan. Adverbs atau kata keterangan, part of speech ini digunakan untuk menerangkan verb, adjective, maupun adverb lain. Macam-macam adverb antara lain adverb of time yang menerangkan tentang waktu, misalkan yesterday, now, tomorrow, dan lain sebagainya. Adverb of manner yang menyatakan bagaimana suatu itu dilakukan gitu ya, misalkan softly, quickly. Adverb of degree menyatakan tingkatannya, apakah dia sangat atau tidak, atau sedang, atau dan lain sebagainya. Adverb of modality menyatakan kemungkinan, misalkan likely, maybe. Adverb of frequency menyatakan seberapa sering, misalkan always, sometimes. Adverb of place menyatakan tempat, misalkan here, somewhere. Kemudian adverb of focus, for example, also and only.
Contoh kalimat adverbs, they met by chance yesterday. By chance di sini adalah adverb of manner. He is not here. Here di sini adalah adverb of place. I go fishing sometimes. Sometimes di sini adalah adverb of frequency. Yang berikutnya adalah adjective. Adjective atau kata sifat, part of speech ini digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun. For example, Vina is a beautiful girl. Nah, beautiful di sini adalah kata sifat atau adjective. Berikutnya, I'm not angry with you. Angry di sini adalah kata sifat atau adjective. Yang keenam, determiners. Determiner adalah kata atau kelompok kata yang ditempatkan di depan noun untuk membatasi makna noun tersebut. Di traditional grammar, determiner sering disebut sebagai limiting adjective, walaupun berbeda maknanya dengan adjective biasa. Jika sama-sama berada di dalam noun phrase, limiting adjective akan berada di depan adjective biasa. Determiner terdiri dari article, quantifier, possessive adjective, dan demonstrative determiner. Jadi determiners ini apabila berada di depan suatu noun ya, determiner menentukan apakah noun phrase yang dibentuknya bersifat general atau spesifik. General atau general noun phrase dapat dibentuk dari general determiner, sedangkan specific noun phrase dibentuk dari specific determiner. General determiner di sini, for example, indefinite article a atau an membicarakan suatu hal yang secara umum di mana pendengar atau pembacanya tidak tahu pasti yang mana yang dimaksudkan. Contoh, he is looking for a job in Bali. Nah, a job di sini kita tidak tahu pekerjaan yang mana, pokoknya dia hanya mencari pekerjaan gitu ya. Berikutnya quantifier, yaitu many, few, little, some, or any, yang menyatakan jumlah. For example, please give me a little water. A little di sini adalah quantifier yang menyatakan jumlah. Distributive, all, every, both. Contoh, all your books are on the table. All di sini adalah distributive ya, berarti seluruhnya. Kemudian difference word, other or another, membicarakan tambahan orang, benda, atau hal ya. For example, may I have another shoes? Nah, another di sini adalah sebagai difference word. Berikutnya specific determiner. Yang pertama definite article atau the dalam hal ini, ia membicarakan noun yang diyakini pembaca atau pendengarnya paham apa yang dimaksud. Jadi apabila itu sudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, maka dia pakai the ya. For example, did he enjoy the show? What show is it? Itu sudah disepakati, misalkan show yang tadi barusan dilihat atau show yang kemarin dan lain sebagainya. Demonstrative adjective, this, that, these, those, menerangkan noun dalam hal jarak dan atau jumlah. For example, those apples are so red. Those here sebagai demonstrative adjective. Possessive adjective, my, your, his, her, its, our, and their, menunjukkan kepemilikan. For example, your jacket is in the laundry basket. Your here mengatakan possessive adjective, yaitu jaket dari milikmu gitu ya. Berikutnya preposition. Preposition
atau kata depan adalah kata yang fungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Part of speech ini dikombinasikan dengan noun atau pronoun untuk membentuk frasa prepositional phrase yang menerangkan verb, noun, atau adjective. Contoh kalimat preposition: in the classroom, on the floor. In and on here adalah preposition. Is sleeping on the floor good for my back? Itu contoh kalimatnya. On di sini adalah preposition. Conjunction. Conjunction, part of speech ini digunakan untuk menghubungkan dua kata, phrase atau frasa, clause atau klausa atau paragraph. Kata ini dibagi menjadi coordinate conjunction and, but, yet, misalkan correlative conjunction, misalkan either or, rather than, if, then. Kemudian subordinate conjunction, after, although, when. Dan conjunctive adverb, misalkan however, hence, then. Contoh kalimat yang mengandung conjunction: I like that car, but I don't have enough money to buy it. But di sini sebagai conjunction untuk menghubungkan suatu clause dengan yang lain ya. He would rather send a text message than make a phone call. Would rather atau rather di sini dan then ini adalah conjunction. Interjection. Interjection merupakan ucapan pendek yang digunakan untuk mengungkapkan emosi. For example, alas, he failed. Oi, look at me. Jadi alas di sini atau oi adalah interjection. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata seru. Oke, itulah 9 dari part of speech. Mudah-mudahan bisa memperjelas dari konsep part of speech ini. Dan untuk lebih memperdalam lagi, silakan untuk melakukan exercise yang ada di bawah ini ya. Yang pertama, please mention all parts of speech by speaking loudly in front of class in 1 minute. Yang kedua, answer spontaneously every random question regarding parts of speech from your teacher. Number 3, please make a paragraph containing minimum 50 words and identify the part of speech for each word by giving underline onto it. Then retell it loudly in 1 minute with 40 words minimum. Number 4, please classify the kinds of part of speech for each word of the folk tale below by giving underline to each word ya. So this is for the famous folk tale in Indonesia atau tentang Tangkuban Perahu ya. Oke, silakan dikerjakan exercise-nya. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Tidak lupa saya memberikan kredit atas presentasi ini terhadap slidesgo, kemudian ya itulah. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.